pencet iya mulai video. Dan mengingat kematian ini adalah nasihat yang agung yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan disampaikan pula oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak melihat Nabi. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW berkata, "Aksiru di qira'atil lazat." Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Allah Jalla wa Ala yaqul, kemudian Allah pun berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Begitupun Allah pun berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia itu fana, kecuali wajah Allah, wajah Tuhanmu yang maha tinggi dan maha mulia. Ila ghairi dzalika minan nusus indalla ala dzikri fil maut wal yawm. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu akan menjadi baik jika dia tidak akan hidup. Jadi soal inna hadhihi raja'atu ila tadbiri fil maut wa tadbiri fid dunya ma'a khamsi ala qalbi ilmi wa tadbirana min nafsi wa nafsi. Kemudian saya ini pun telah menjelaskan tentang kematian. Dia melanjutkan dengan mendorong kita untuk syukur kepada dunia bersamaan dengan selalu bersemangat menuntut ilmu dan bermanfaat bagi manusia dan bermanfaat
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, apakah suaranya terdengar jelas? Saya Ustaz. Waalaikumsalam. Jelas Pak Ustaz. jelas Ustaz. Afwan, ada kesalahan teknis barusan. Afwan, apakah suaranya sudah terdengar jelas? Jelas Ustaz, jelas. Jelas. Jelas Pak Ustaz. Alhamdulillah. Pas dimulai bisa dibunyikan, address dibunyikan suara. Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum dimulai perlu kami sampaikan bahwa ini adalah rangkaian terakhir kajian yang sudah kami rencanakan selama di bulan Ramadan ini. Jadi mudah-mudahan di pertemuan terakhir ini kita masih bersemangat ya untuk mengikuti terus sampai di penghujung Ramadan, sampai nanti kita bisa memperoleh keutamaan target akhir Ramadan, yaitu termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Ini adalah salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Fun ini teh. Tapi sampai sejauh ini suaranya cukup jelas ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz Akhri. Waalaikumsalam. Di Bluetooth. Ustaz Akhri, Afwan, suaranya. Halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar jelas di Indonesia? Di Cianjur. Halo, assalamualaikum. Dengar jelas di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas Ustaz, sudah bagus. Udah bagus ya, Ustaz Robi ya? Iya, tadi kayaknya karena pakai headset jadi suaranya nggak masuk ke itu kayaknya. Sekarang nggak pakai headset sekarang. Lebih jelas. Lebih jelas ya. Oke, siap. Lanjut. Ya, sepertinya Ustaz Haddad ada kendala. Langsung saja Ustaz. Oh. Gimana Ustaz Haddad, sudah siap? Cek. Terdengar nggak, Ustaz? Ini kameranya memang agak... Ya, masuk. Baik, kita mulai aja langsung Ustaz Akhri ya. Siap. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di penghujung terakhir rangkaian di bulan Ramadan ini, kita diberikan kesempatan, kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, untuk saling menatap, untuk bersilaturahmi di ruang virtual. Semoga majelis ini, waktu ini adalah waktu yang mulia agar kita bisa bersama-sama mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan, mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bulan Ramadan tidak terasa sudah mendekati babak akhir gitu ya. Kalau kita lihat di tanggal di kalender malam tadi itu kita sudah memasuki tanggal 27. Ini adalah momen-momen krusial gitu ya bagi kita untuk memaksimalkan, untuk mengoptimalkan apa-apa yang bisa kita kerjakan sehingga kita bisa meraih apa yang telah Allah janjikan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang Allah janjikan dan bisa menyelesaikan apa-apa target yang sudah kita tetapkan sejak sebelum bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa membayangkan sebelum Ramadan kita sangat merindukan, sangat mendoakan betapa kita merindui keberkahan gitu ya ketika di bulan Ramadan. Kita selalu memanjatkan doa Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi, berkahi, berkahi dan sampaikan kita di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah usia kita sudah tiba di bulan Ramadan, bahkan kita sudah sebentar lagi melewatinya. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah cukup untuk optimal, untuk memaksimalkan semua energi kita di sepanjang bulan Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan sekali lagi di penghujung Ramadan ini kita bisa sama-sama di sisa waktu yang ada kita memaksimalkan lebih giat lagi, lebih hebat lagi, lebih optimal lagi dalam memanfaatkan bulan Ramadan. Nah, hari ini apa yang akan kita kaji adalah kita akan bersama-sama gitu ya mengoptimalkan itu gitu ya di akhir-akhir Ramadan ini apa yang harus kita apa yang akan kita bisa maksimalkan ya seterusnya gitu. Bersama kita sudah hadir Ustaz Akhri live dari Jepang, Ustaz ya. Insya Allah meskipun jaraknya yang sangat jauh dan mungkin waktunya juga berbeda, Ustaz ya. Beda 2 jam. Ya. Sekarang di sini sudah Ya. jam 7:30 di sini. Nah, 7:30, Insya Allah. Di sini matahari aja belum muncul, Ustaz. Jam 5. Ya, meskipun dengan jarak yang sangat jauh, insya Allah kita masih dengan berkat teknologi ya, dengan teknologi kita bisa tetap berkumpul, kita tetap bisa bertemu untuk bersama-sama mengkaji ilmu agama. Untuk mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama awali dengan membaca suratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari untuk menyampaikan materi di kajian kita pagi ini. Sudah ya? Ya. Terima kasih. Langsung, Saudara. Ya, mangga, Ustaz. Langsung. Oh ya, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati, saya muliakan Direktur Lembaga Kemanusiaan Kita Peduli, Ustadz Robi Muharram. Mohon izin Ustadz. Dan juga para pengurus dari Lembaga Kemanusiaan Kita Peduli yang juga hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya yang saya hormati, saya muliakan para ustadz, para guru di Pondok Pesantren Baitul Ilmi. Saya belum bisa melihat wajahnya di sini karena terbatas ya. Yang bisa kelihatannya mungkin yang sudah kelihatan hadir, Ustadz Haddad, Ustadz Dery ya. Ustadz Rustani apakah sudah hadir? Sudah masuk Ustadz Rustani belum? Hadir Ustaz, hadir. Wah, hadir ya. Insyaallah. Jazakallah Ustaz. Mohon izin Ustaz ya. Dan juga seluruh pimpinan yang mungkin hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ustaz Kusmayadi, Umi Aisyah, dan para asatis lainnya yang hadir. Dan tentunya juga tidak lupa seluruh peserta atau jamaah Zoomiyah yang kebanyakan adalah orang tua dari santri di Baitul Ilmi. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha insya Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak lupa saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita masih dipanjangkan usia kita pada pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon izin berbagi pada pagi hari ini tentang materi kita, bagaimana kita mempersiapkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana juga nanti kita bisa istiqomah setelah selesai bulan Ramadan ini, kita bisa istiqomah untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini. Mohon izin, apakah layar slide-nya sudah terlihat, Ustaz Haddad? Kelas Ustaz, kelas. Sudah ya? Sudah Ustaz, sudah. Baik. Oke, saya akan awali dulu tentang salah satu kisah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita sudah pernah mendengar kisah ini, bagaimana dulu ada orang yang pernah dia melakukan membunuh 100 orang. Ya. Kemudian dia datang kepada seorang alim ulama dan dia bertanya, apakah dosa saya ini masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Maka kata ulama ini, ya, dosa kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat engkau belajar dengan para ulama, dengan syarat engkau datangi orang-orang soleh di satu daerah tertentu. Ya. Maka ulama ini mengarahkan dia untuk datang belajar
untuk menuntut ilmu di satu tempat, di satu daerah, ya. Kemudian qadarullahnya di tengah perjalanan orang yang tadi ingin bertaubat ini dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal dunia ketika itu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan orang yang belum pernah sekalipun dia berbuat kebaikan, tapi karena dia punya niat untuk belajar, punya niat untuk menuntut ilmu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara termudah agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita cara belajar, dengan cara kita menuntut ilmu. Nah, inilah salah satu wasilah agar ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan, ya. Orang yang banyak dosanya sekalipun ketika dia ada niat dalam hatinya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepadanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Ini Masya Allah luar biasa keutamaan orang yang belajar, keutamaan orang yang menuntut ilmu itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, ada dua hal yang kita cari di atas dunia ini, ya. Yang pertama adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang sangat luar biasa kalau kita bisa mendapatkan dua hal ini. Yang pertama tentunya adalah yang kita cari adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amal ibadah yang kita lakukan, ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis dikatakan dari solat ke solat, ya, dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan itu adalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan ini kita berharap dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama yang kita inginkan dalam hidup adalah bagaimana dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kita cari adalah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah memberikan rahmat kepada kita, Allah sudah mencintai kita, ya, maka seluruh makhluk pun akan mencintai kita. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah menyeru kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, aku mencintai si fulan." Ya. Maka Jibril pun menyeru kepada seluruh penduduk langit bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka seluruh penduduk langit pun akan mencintainya. Maka inilah yang kedua yang kita cari adalah mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita ini. Ini dua hal yang kita cari dalam hidup inilah supaya kita bisa mendapatkan ampunan Allah dan juga mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita evaluasi diri kita, sudah berapa usia yang sudah Allah berikan kepada kita saat ini, ya. Kita berhitung maksiat dosa kita yang sudah kita lakukan. Mulai dari dosa anggota badan kita, dosa tangan yang pernah kita perbuat, ya. Mungkin kita pernah mengambil hak orang lain. Dosa lisan kita, mungkin lisan kita pernah berkata-kata yang tidak baik. Dosa lisan kita pernah menyakiti orang lain, pernah memfitnah orang lain, ya. Maksiat mata kita, ya, hati kita, kaki kita, seluruh anggota badan kita ini, berapa banyak dosa maksiat yang sudah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghitung-hitung, kalau seandainya kita saat ini sudah diberikan usia oleh Allah sampai 40 tahun,
atau 50 tahun, ya. Kalau satu maksiat saja satu hari kita lakukan, coba berapa kali kita dalam satu tahun ada 365 hari. Kalau sudah Allah kasih usia kita 40 tahun, sudah berapa ribu hari yang sudah kita lewati di atas dunia ini. Kalau satu harinya kita berbuat dosa, berarti sekian ribu dosa yang sudah kita lakukan. Itu kalau satu hari satu dosa. Kalau satu hari 5 dosa atau 10 dosa, berapa banyak lagi dosa yang kita lakukan. Dan ini yang harus kita mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedikit tentang makna dari Al-Ghaffar, ya. Allah itu Maha Pengampun. Jadi Ghaffar itu artinya adalah menutupi, ya. Apa artinya menutupi itu? Artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi dosa-dosa kita. Allah menutupi aib-aib kita, ya. Jadi meskipun kita ini banyak dosa, meskipun kita ini banyak maksiat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menutupinya. Ya, makanya kata ulama, kalau seandainya dosa kita itu memiliki bau, mungkin tidak akan ada orang yang mau untuk mendekat kepada kita. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menutupi dosa kita sehingga orang lain tidak ada yang tahu. Orang masih hormat kepada kita, orang masih mau untuk berbicara dengan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menutupi dosa-dosa kita. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghaffar, Allah yang Maha mengampuni dosa-dosa hambanya, ya. Nah, ada satu hadis yang sering kita dengar, ya, yaitu hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Maka ada 5 syarat, ya, kalau dosa kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari hadis ini. Yang pertama adalah man shoma, siapa yang berpuasa. Artinya siapa yang beramal. Jadi orang yang bersyarat agar kita mendapatkan ampunan Allah, yang pertama itulah kita harus beramal terlebih dahulu. Dan salah satu amal yang paling mulia itu adalah bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian amal salat, puasa, membaca Al-Quran, ini adalah amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita beramal, inilah salah satu cara kita atau syarat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, tentu kita harus memberikan pekerjaan yang terbaik terlebih dahulu. Ya, kalau kita sudah memberikan pekerjaan yang terbaik, baru setelah itu kita mendapatkan balasan dari apa yang kita kerjakan itu. Nah, kita beramal, ya, kemudian melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini salah satu syarat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, imanan, ya, dengan penuh keimanan. Jadi syarat kedua kalau kita ingin dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb yang menciptakan kita. Ya. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yakin kita dengan janji-janji yang Allah sudah janjikan kepada kita. Jadi Ramadan ini mengajarkan kepada kita adalah sejauh mana kita meyakini janjinya Allah kepada kita. Ya. Allah berjanji akan mengampuni dosa kita kalau kita yakin dengan janji Allah tersebut. Ya. Makanya orang beramal sebanyak apapun tidak akan diterima amalnya kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat agar kita mendapatkan ampunan dari Allah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan janjinya Allah, yakin dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wahtisaban, orang yang penuh dengan perhitungan. Artinya dia mengharapkan pahala dari amalnya tersebut hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya
dia tidak mengharapkan pujian dari orang lain, dia menjauhkan dari sifat riya, ya, menjauhkan dari sifat sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar oleh orang lain. Dia hanya mengikhlaskan semata-mata
wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga adalah pada diri kita merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita dengan seluruh eh, anggota tubuh kita ini dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam diri kita. Nah, ini 5 kebiasaan orang yang bertakwa. Kemudian terakhir, bagaimana cara kita untuk istiqomah, cara kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada 2 hal. Yang pertama adalah dengan kita sering untuk zikrul maut, kita mengingat kematian kita, ya. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka persiapkan, ya, kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu meninggal, ya, bisa jadi sesuai dengan kebiasaannya. Kalau orang biasa berbuat baik, biasa beribadah, mudah-mudahan dia meninggal dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khotimah, ya. Tapi kita tidak tahu, ya, makanya salah satu cara untuk kita menghindarkan perbuatan maksiat itu adalah dengan kita ingat mati. Kalau saya berbuat maksiat, nanti setelah itu saya mati, apa yang akan terjadi, gitu ya? Bagaimana nanti saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka ya, kata Nabi, aksiru zikra hazimul ladzat, perbanyaklah kalian untuk mengingat yang namanya kematian. Kemudian yang kedua adalah dengan kita mencari orang-orang yang baik, mencari orang-orang yang soleh, ya, yang juga ingin istiqomah. Ya. Ya, makanya sekarang kan ada banyak grup, ya, ada grup tahajud call, ada grup membangunkan untuk saling bertahajud, ya, ada grup odoj, ya, yang untuk mengkonsistenkan untuk tilawah 1 juz setiap harinya. Kalau belum sanggup untuk bikin grup odoj misalnya, bisa bikin grup odol, ya kan? One day one lembar misalnya, 1 hari 1 lembar. Yang penting adalah konsisten, istiqomah, saling mengingatkan. Nah, inilah pentingnya kita untuk saling menasihati diri, saling bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan orang-orang baik, yang dengan itulah kita bisa mendapatkan cas kembali, ya. Ketika kita lemah, ketika kita iman kita turun, kita mendapatkan semangat kembali ketika kita bertemu dengan orang-orang soleh. Nah, ayah bunda, bapak ibu, para ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita harapkan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, ya. Yang tadi istiqomah apa? Istiqomah ibadah ritual kita kepada Allah, dan juga istiqomah ibadah sosial kita kepada sesama manusia. Kayaknya di antaranya nih ada Ustadz Robi, ya, Direktur Lembaga Kemanusiaan Kita Peduli. Ini salah satu ibadah sosial yang sangat luar biasa sekali, yang kalau kita belum sanggup untuk memberikan secara langsung, ya, maka kita titipkan harta kita kepada lembaga-lembaga yang terpercaya. Karena kenapa? Karena lembaga yang sudah terpercaya inilah yang akan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak tentunya, yang bisa disalurkan. Nah, terakhir kita juga memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya, yang sangat luar biasa sekali. Doanya adalah Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, berikanlah kami, cintakanlah kami ini kepada keimanan. Kita ini cinta kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah hiasan keimanan itu dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra, dan jadikanlah kami itu benci kepada kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal asyan, dan kemaksiatan, wa ja'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami ini termasuk orang-orang yang lurus hidupnya. Ini Masya Allah doa yang sangat luar biasa sekali. Kalau bisa kita hafalkan doa ini ketika kita ada rasa-rasa ingin berbuat maksiat, rasa-rasa kita itu ingin berbuat dosa, baca doa ini. Allahumma habib ilainal iman, ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada iman, ya Allah. Wa zainu fi qulubina, dan hiasilah iman itu dalam hati kami, ya Allah, ya. Wa karrih ilainal kufra, dan jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Tuhan, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Wa ja'alna minar rasyidin, jadilah kami jadi orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ayah bunda, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan pada kesempatan pagi hari ini. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Ustaz Akhri sudah menyampaikan materi berkenaan dengan momen terakhir di bulan Ramadan ini ya. Jadi memang bukan masalah waktunya. Kalau waktu mah sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan, segala sesuatu ada akhirnya, termasuk Ramadan itu ada akhirnya. Tetapi yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita ikhtiarkan adalah amal kita. Bagaimana selepas Ramadan, amal-amal ini ya kita istiqomahkan gitu ya. Amal-amal selama bulan Ramadan, ketika memasuki Syawal, maka amal itu tetap gitu ya, tetap berkualitas, tetap sama halnya seperti di bulan Ramadan insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apabila ada pertanyaan mungkin boleh disampaikan, boleh langsung atau di kolom chat, persilahkan. Baik, ada pertanyaannya dari Ustadz Uyan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Tak jarang kita dapat menyadari bahwa segala sesuatu memiliki dampak atau impak pada kehidupan kita, baik berupa positif maupun negatif. Namun, kesadaran tersebut terjadi pada saat adanya stimulus dari eksternal. Yang ingin saya ditanyakan, bagaimana cara kita membangun kesadaran yang muncul dari internal diri secara permanen? Syukran. Mangga, Ustaz Akhri. Ya, alhamdulillah, jazakallah Ustaz Ian atas pertanyaannya. Memang dalam hidup kita ini tidak lepas dari yang namanya godaan ya. Ada kalanya kita mendapatkan stimulus untuk berbuat baik, ada kalanya kita mendapatkan motivasi ya. Nah, motivasi-motivasi yang dari luar itu ini sifatnya hanya sebentar saja, sifatnya hanya sementara saja. Dan yang paling penting dari itu adalah motivasi dalam diri kita, ya, motivasi dalam hati kita. Maka ketika kita ingin mendapatkan motivasi yang kuat dalam diri kita, saya ya mendapatkan satu ada nasihat dari Ustadz Felix, ya, kata beliau, semakin besar kita itu bisa menjawab pertanyaan why, maka semakin besar motivasi dalam diri kita. Contohnya, mengapa kita harus sholat berjamaah? Maka kita harus jawab pertanyaan itu dalam diri kita. Oh, sholat berjamaah itu akan mendapatkan pahala 27 kali lipat. Oh, sholat berjamaah itu akan mendapatkan ampunan Allah. Oh, sholat berjamaah itu akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin bagus kita menjawab pertanyaan why dalam hidup kita ini, maka semakin besar motivasi yang kita lakukan. Kenapa saya harus puasa? Kenapa saya harus berinfak? Ya, kalau kita mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka semakin besar motivasi yang bisa kita lakukan. Maka tugas kita kalau ingin membangun sebuah motivasi besar dalam diri kita adalah dengan menambah kapasitas ilmu kita tentang yang ingin kita lakukan tersebut. Ya, kalau kita pengen istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam beramal soleh, maka tentunya kita harus mengilmui amal tersebut. Makanya amal itu tidak akan diterima kecuali dengan ilmu. Maka sebelum beramal itu harus ada ilmunya terlebih dahulu. Ya. Maka tugas kita adalah mendalami ilmunya terlebih dahulu sebelum kita beramal. Jadi kalau beramal meskipun banyak amalnya, tapi tidak didasari dengan ilmu, ini hanya sia-sia. Sholat yang kita lakukan, kalau hanya sekedar hanya menggugurkan kewajiban saja, ya begitu saja, ya,
tidak ada efeknya dalam hidup kita. Tapi kalau sholat didasari dengan ilmu, bagaimana adab-adab sholat, bagaimana dia mengerjakan sholat dengan baik, dengan khusyuk, ya, dengan tumak ninah, inilah sholat yang akan memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan. Jadi bagaimana memunculkan motif kesadaran yang dari internal? Caranya adalah dengan kita menjawab pertanyaan kenapa dalam kita mengerjakan ini. Jadi sadari ya, atau kita cari ilmunya dulu. Cari ilmunya, kalau sudah tahu ilmunya, maka insya Allah semakin termotivasi kita untuk melakukan amal-amal kegiatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Uyan ya yang sudah menyempurnakan materi kita dengan pertanyaannya. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa kita diharapkan bukan menjadi generasi Ramadhani saja yang hanya semangat di bulan Ramadan, tapi dengan ilmu, dengan motivasi, dengan kesadaran sendiri, maka kita insya Allah setelah Ramadan ini menjadi generasi Rabbani, insya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Dian Sri. Assalamualaikum. Ustaz, konsisten dalam amalan setelah Ramadan itu selain berpuasa, ada apa lagi? Kemudian, bagaimana kondisi Ramadan di Jepang? Nah, mungkin bisa cerita, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Tadi dijelaskan di awal bahwasanya ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang sifatnya hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu contohnya sholat ya. Contohnya adalah dengan tilawah Al-Qur'an. Sholat ya, kita konsistenkan sholat kita. Mungkin kalau sholat fardunya udah konsisten, sudah istiqomah. Tinggal bagaimana menjaga konsisten sholat sunnahnya. Duhanya udah konsisten belum? Tahajudnya udah konsisten belum? Nah, ini yang harus kita upayakan ya dalam kehidupan kita supaya bisa istiqomah ya tentunya. Nah, kemudian juga itu yang sifatnya ibadah ritual. Yang kedua adalah ibadah sosial. Ibadah sosial itu yang sifatnya sesama manusia. Ya, tadi seperti tadi dia berinfak dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit ya. Jadi bersedekah itu bukan berapa banyaknya, tapi seberapa konsisten kita dalam bersedekah. Ya. Kemudian tadi juga menahan amarah, juga dia memaafkan orang lain. Jadi yang sifatnya sesama manusia. Jadi inilah yang kita ingin konsistenkan. Hubungan kita dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Ini yang ingin. Jadi kalau melihat kita itu baik atau tidak ya, itu jangan dibandingkan ketika bulan Ramadan ya. Tapi bandingkan dengan sebelum Ramadan. Bagaimana kondisi kita sebelum Ramadan, bandingkan dengan diri kita setelah Ramadan. Ya, kalau ada peningkatan, ada perbaikan, berarti semakin baik. Ya, karena kalau membandingkan diri kita dengan bulan Ramadan, tentunya beda. Ya, Ramadan kan semua orang puasa, semua orang sholat, ya, semua orang vibe-nya itu udah positif banget di bulan Ramadan itu. Tapi kalau di luar Ramadan, ya sebelum Ramadan tentu kondisinya berbeda. Jadi bandingkanlah diri kita sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Ada perubahan apa enggak? Kalau ada perubahan, maka itu sudah semakin baik insya Allah. Nah, itu ya Bu ya. Kemudian bagaimana kondisi Ramadan di Jepang? Ya. Nah, jadi alhamdulillah tahun ini saya diizinkan Allah untuk bisa bersilaturahim ya, menyampaikan dakwah kepada teman-teman WNI ya, khususnya WNI ya, tapi juga banyak orang-orang asing yang juga orang Muslim yang ada di Jepang ini, tidak hanya orang Indonesia, tapi juga ada dari Pakistan, ada dari Bangladesh dan beberapa negara yang lainnya. Nah, secara umum ya, kaum Muslimin di Jepang ini, terutama WNI ya, yang saya datangi itu mereka macam-macam ya profesinya. Ada yang sebagai dosen ya, jadi mereka teman-teman yang kuliah S2, S3 di Jepang itu rata-rata mereka, mohon maaf, mereka nggak mau pulang ke Indonesia gitu ya. Jadi lebih senang bekerja di Jepang karena tentunya
dengan gaji yang lebih tinggi ya, mungkin gajinya bisa puluhan juta gitu kan ya dibandingkan ketika di Indonesia. Jadi banyak teman-teman di sini yang rata-rata ada yang dosen di universitas-universitas di Jepang gitu ya. Ada juga yang bekerja di bidang-bidang profesional lainnya. Nah, ada yang kalangan akademisi, ada juga kalangan yang pekerja ada, dan juga ada perawat. Ya, jadi banyak di sini di Jepang itu orang-orang tua itu mereka punya kayak panti jompo gitu ya. Jadi yang merawatnya itu adalah orang-orang Indonesia, ya kan? Jadi banyak perawat kita di Indonesia yang bekerja di sini itu untuk merawat lansia, untuk merawat para jompo di sini, dan itu gajinya juga lumayan gitu ya, sampai belasan puluhan juta gitu. Ini luar biasa. Nah, inilah yang selama Ramadan ini saya berikan, datangi komunitas-komunitas tersebut ya. Alhamdulillah kondisi Ramadan di Jepang memang sekarang tuh kan banyak kita dengar ya peningkatan orang yang masuk Islam di Jepang. Ya, secara ini sih ya memang betul banyak orang Jepang itu yang penasaran dengan Islam, penasaran dengan masjid gitu ya. Makanya kalau di Jepang itu ada nama masjidnya Masjid Tokyo Chami. Itu adalah salah satu masjid yang tertua di Jepang yang dibuat atau dibangun oleh dulunya orang-orang Muslim dari Turki. Jadi ketika Khilafah Turki Utsmani dulu, sebagian orang-orangnya mereka pindah ke Jepang, kemudian mereka membangun komunitas dan membangun masjid di sini. Jadi hampir setiap provinsi di Jepang itu sudah punya masjid yang ada permanennya, dan juga ada masjid yang masih belum permanen gitu ya. Jadi seperti Masjid Tokyo Chami ini salah satu pusat kegiatan keislaman di Jepang, insya Allah. Nah, jadi ya mudah-mudahan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan keislaman di masjid ini salah satu wasilah untuk membuat orang-orang Jepang bisa untuk mempelajari Islam di sini. Ini terkait dengan kondisi bulan Ramadan di Jepang. Gitu. Ada lagi, Ustaz Adat? Satu lagi ya? Ya, ada satu lagi, Ustaz, pertanyaan dari Bu Eka Kurniawati. Izin bertanya, Ustaz. Terkadang untuk membangun istiqomah itu jatuh bangun. Menata istiqomah supaya ingin lurus aja, bagaimana caranya, Ustaz? Enggak. Ya, bagaimana untuk menata istiqomah supaya ingin lurus aja gitu ya? Ya, jadi karena kita ini manusia gitu ya, manusia itu makhluk yang kadang berbuat salah, kadang juga beribadah gitu. Jadi kita ini nggak lepas dari, jadi orang istiqomah itu bukan berarti orang yang nggak punya dosa ya. Orang istiqomah itu bukan berarti orang yang nggak punya salah sama sekali, bukan ya. Orang istiqomah itu orang yang ketika dia berbuat salah, dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa yang paling sering dibaca Nabi itulah doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ini doa yang paling sering dibaca Nabi. Apa doa yang paling sering dibaca Nabi ini? Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ini untuk berada di jalanmu ya Allah, di jalan agamamu ya Allah. Karena memang hati kita ini berbolak-balik. Ada kalanya kita semangat, ada kalanya kita juga tidak semangat ya. Tapi selama kita ya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita jatuh maka kita mohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan di awal bahwa Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita serius minta ampun sama Allah, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab ya. Ya, baik. Jadi sekali lagi mungkin tadi sudah disampaikan juga ya bahwa keberhasilan kita di bulan Ramadan ini adalah ketika kita bisa istiqomah dengan berbagai amal, dengan berbagai kebaikan. Dan keistiqomahan ini bisa
diupayakan gitu kan ya, bisa diupayakan ketika kita berhubungan dengan Allah gitu ya, dan ketika berhubungan dengan sesama manusia. Mungkin perlu kami sampaikan juga sebagai penutup bahwa rangkaian kegiatan kajian di bulan Ramadan ini terselenggara atas kerjasama dari Lembaga Pendidikan Baitul Ilmi, yang dimana di dalamnya ada SMP IT Baitul Ilmi dan SMA Baitul Ilmi, dan kemudian Lembaga Kita Peduli, Lembaga Kemanusiaan Kita Peduli. Insya Allah dua lembaga ini secara konsisten, secara optimal hadir untuk melayani masyarakat warga Cianjur, khususnya untuk mengakomodasi tadi gitu kan ya, keistiqomahan kita, apakah berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan hubungan kita ke sesama. Insya Allah mudah-mudahan kita semua setelah bulan Ramadan ini, setelah kita mengikuti kajian-kajian ini, kita bisa bersinergi lebih kuat lagi dalam menjaga keistiqomahan kita selepas bulan Ramadan ini. Mungkin demikian untuk kajian di pagi hari ini. Jazakallah Ustaz Akhri sudah berkenan menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kami. Mudah-mudahan insya Allah segera kita berjumpa kembali Ustaz ya. Kapan Ustaz pulang? Insya Allah tanggal 13 April, insya Allah setelah Lebaran. 13 April. Pulang insya Allah. Iya, enggak. Ditunggu Ustaz di pondok. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita telah tiba di ujung kajian di pagi hari ini. Untuk menutup kajian pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf atas segala kesalahan dari panitia, dari penyelenggara kajian selama bulan Ramadan ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dan bisa bersinergi ke depannya, tetap bersilaturahmi untuk tetap menjaga keistiqomahan pasca Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna minkum kullu am antum bi khair. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakumullah khairan, hatur nuhun, sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi